Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Belajar Bareng. Kali ini Belajar Bareng akan membahas mengenai tes kemampuan logika, khususnya pada silogisme. Nah, sebelumnya, apa itu silogisme? Silogisme ini adalah tes kemampuan logika yang menyangkut pola berpikir untuk menarik kesimpulan dari dua hal atau lebih berdasarkan sifat atau hukum yang telah diakui kebenarannya melalui premis-premis yang dapat ditarik suatu kesimpulan. Nah, macam modus penarikan kesimpulan ini ada beberapa, yaitu silogisme, modus ponens, modus tollens, converse, inverse, dan kontraposisi. Nanti kita akan bahas satu persatu dengan contoh soalnya. Nah, sebelumnya yuk subscribe dulu channel YouTube Belajar Bareng biar tahu updatean terbaru dari video-video terbaru mengenai CPNS. Oke, lanjut materinya yaitu silogisme. Premis 1, P Q. Premis 2, QR. Kesimpulannya PR. Oke, contohnya. Premis 1. Jika telah menempuh strata 1 pendidikan, maka mendapatkan gelar SPD. Di sini P-nya adalah menempuh strata 1 pendidikan, P ya. Maka mendapatkan gelar SPD ini Q. Premis 2-nya. Jika mendapat gelar SPD, maka berhak menjadi guru di sebuah sekolah. Mendapatkan gelar SPD, sama ya, Q. Maka berhak menjadi guru di sebuah sekolah. Ini R. Ini R. Maka kesimpulannya PR. Jika telah menempuh strata 1 pendidikan, maka berhak menjadi guru di sebuah sekolah. Oke, lanjut ke modus ponens. Ini adalah aturannya. Premis 1, P Q. Premis 2, P. Maka kesimpulannya adalah Q. Contoh soalnya. Untuk premis 1, jika turun hujan maka banyak kodok yang bernyanyi. Turun hujan di sini P, banyak kodok yang bernyanyi Q. Hujan turun P, sehingga kesimpulannya adalah Q. Banyak kodok yang bernyanyi. Lanjut ke modus tollens. Ini adalah aturannya. Premis 1 P Q, premis 2 men Q, sehingga kesimpulannya adalah men P. Contohnya, untuk mengingat-ingat aturan-aturannya ini mudah. Kalian tinggal melihat premis 1 dan premis 2 mana yang sama, lalu kita hilangkan yang sama, lalu ambil yang ada. Oke, lanjut ke contohnya. Premis 1. Jika cuaca cerah, maka diadakan perlombaan layang-layang. Di sini cuaca cerah, P. Diadakan perlombaan layang-layang, Q. Perlombaan layang-layang tidak diadakan, berarti men, Q. Sehingga kesimpulannya adalah P atau cuaca tidak, men P ya, maaf. Men P, cuaca tidak cerah. Oke, lanjut ke converse, inverse, dan kontraposisi. Ini adalah aturan converse, Q P, inverse men P men Q, kontraposisi men Q men P. Kalau converse itu dibalik, kalau inverse itu dinegatifin, ditambahin negatif. Kalau kontraposisi dibalik dan ditambahkan negatif. Contoh soalnya. Diketahui implikasi jika turun hujan maka kering berakhir. Kalau di sini implikasinya berarti PQ ya, turun hujan itu P, kering berakhir Q. Berarti converse-nya jika dibalik yaitu jika kekeringan berakhir maka hujan turun. Q, P. Untuk inverse-nya tetap tapi dinegatifkan. Jika tidak turun hujan maka kekeringan tidak berakhir. Men P, men Q. Untuk kontraposisi dibalik juga dikasih negatif. Jika kekeringan tidak berakhir maka tidak turun hujan. Men Q, men P. Seperti itu. Kalian juga harus tahu untuk
mengenai hukum penarikan dalam kesimpulan ini. Untuk menarik kesimpulan, Anda harus pahami aturan berikut ini. Untuk premis umum, yaitu premis yang mengandung kuator universal ditandai dengan kata semua. Jika semua premis umum, maka kesimpulannya harus umum. Contohnya, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen, semua makhluk hidup membutuhkan air. Kesimpulannya, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen dan air. Ya, di sini ada kata semua ya. Lanjut, hukum penarikan kesimpulan. Untuk premis partikular, yaitu premis yang mengandung kuantor eksistensal ditandai dengan kata beberapa, sebagian, ada, dan sementara. Jika salah satu premis partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular. Contohnya, semua prestasi siswa patut diberi penghargaan. Sebagian siswa kelas 10 di kota memiliki prestasi. Nah, kita lihat di sini juga ada kata semua dan sebagian. Kalian jangan bingung, kita harus mendahulukan yang sebagian. Kesimpulannya, sebagian siswa kelas 10 di kota memiliki prestasi, patut diberi penghargaan. Jadi di sini kita ambil kata patut diberi penghargaannya saja. Oke, lanjut. Hukum penarikan kesimpulan untuk premis negatif. Premis yang memiliki kata negatif ditandai dengan tidak. Jika salah satu premis negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Contohnya, semua penduduk di desa makmur berbadan tinggi. Sebagian pemuda tidak tinggal di desa makmur. Kesimpulannya, sebagian pemuda tidak berbadan tinggi. Oke, lanjut. Beberapa tipe silogisme. Nah, silogisme terdiri dari 3 term, yaitu subjek, predikat, dan bentuk tengah. Bentuk penengah tidak terdapat pada kesimpulan. Nah, ini perlu diperhatikan. Untuk penengah tidak ada di kesimpulan. M di sini adalah simbol untuk middle term atau penengah. S simbol untuk subjek, P untuk predikat. Untuk silogisme tipe 1 aturannya MP, SM, maka kesimpulannya SP. Oke, kita lihat di sini contohnya. Semua mamalia, ini M, berkembang biak dengan beranak. Ini P ya, predikat. Sebagian hewan termasuk subjek. Hewan peliharaan adalah mamalia. Mamalia tadi middle, M. Jadi kesimpulannya adalah S dan P. Sebagian hewan peliharaan berkembang biak dengan beranak. Lanjut, silogisme tipe 2, aturannya PM, SM, kesimpulannya SP. Contoh soalnya. Di sini kita lihat, orang yang memakai kacamata adalah mahasiswa jurusan fisika. Orang yang memakai kacamata berarti predikat, mahasiswa jurusan fisika. Ini sebagai penengah atau middle. Sebagian wanita bukan mahasiswa jurusan fisika. Wanita di sini yaitu subjek, mahasiswa jurusan matematika itu middle. Oke, di sini yaitu kesimpulannya S dan P. Sebagian wanita bukan orang yang memakai kacamata. Silogisme tipe 3, ini adalah aturannya SM, MP, kesimpulannya adalah SP. Contohnya di sini, oke, kita lihat. Semua tumbuhan membutuhkan air. Tumbuhan ini adalah subjek. Membutuhkan air ini middle. Sebagian membutuhkan air, middle, hidup di gurun, P. Sehingga kesimpulannya adalah S, P. Sebagian tumbuhan, ingat kata sebagian dahulu, sebagian tumbuhan tidak hidup di gurun. Oke, lanjut ke silogisme terakhir yaitu hipotesis. Ini adalah aturannya. PQ, QR, maka kesimpulannya PR, min R, min P. Jika daun maka berwarna hijau. Jika berwarna hijau maka memiliki klorofil. Oke, kita jabarkan dulu. Jika daun di sini adalah predikat. Berwarna hijau, Q. Jika berwarna hijau, Q memiliki klorofil R. Daun, P memiliki klorofil R.
Jika tidak memiliki klorofil, ini min R, maka bukan daun, min P. Oke, semoga Anda paham dengan penjelasan tadi. Apakah kita perlu membuat video-video contoh soal dan pembahasan mengenai silogisme lagi? Atau tidak, bisa komen di bawah. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.